eh, selamat siang. Jadi menjawab tadi, saya mulai dari menjawab pertanyaan Mbak Titi ya. Jadi kalau kita lihat dari data-data terutama makroekonomi dan data-data pelayanan publik kita, memang sebenarnya sejak reformasi itu pelayanan publik kita, terutama akses publik terhadap pelayanan dasar ya, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, itu sebenarnya membaik ya. Kalau kita lihat misalnya data-data yang dilansir oleh Bank Dunia. Ya memang tadi seperti yang disampaikan oleh Bank Merah, memang ada beberapa persoalan, terutama bagaimana soal tambang ya. Nah, tapi menarik juga tadi pertanyaan Mbak Titi, bahwa kenapa hasil dari pemilu itu tidak memberikan perubahan dari sisi kualitas ya, terutama dari sisi anggota DPR yang terpilih. Saya ada beberapa asumsi, mungkin dugaan saya adalah soal proses dan kualitas rekrutmen yang dilakukan oleh partai-partai ya. Ini saya kira menjadi penyumbang yang cukup besar dari sisi bagaimana kualitas dari anggota legislatif atau pejabat publik yang terpilih. Nah, kalau kita lihat misalnya kita ambil data pada level agregat, terutama dari sisi pengalaman, kualitas, kualifikasi dari anggota DPR yang terpilih, sebagian besar tak punya pengalaman di jabatan-jabatan publik ya. Baik di legislatif pada level yang lebih rendah ya, atau pada jabatan-jabatan publik lainnya, ataupun dia punya pengalaman di korporasi ya. Sebagian besar dia berasal dari dinasti politik atau dari lokal bosis yang sangat kuat, lokal strongman yang banyak di banyak daerah. Saya mulai dari pendahuluan ya. Jadi kalau kita lihat memang turunnya rating demokrasi ini tidak hanya menjadi gejala kita, tetapi juga terjadi dalam situasi di level nasional, di level global. Dan kalau kita lihat tadi Mbak Titi juga sitir soal data FIDEM ya, ini saya kutip dari Hiken. Memang sebenarnya indeks kita itu, indeks demokrasi kita itu sejak reformasi itu mengalami pembaikan yang cukup bagus dan mencapai puncaknya pada tahun 2006. Tapi sejak itu trennya menurun sampai sekarang ya. Dan kalau kita lihat meskipun demokrasi kita dari sisi kualitas dan beberapa pengukuran seperti Freedom House dan beberapa lainnya itu mengalami penurunan, tetapi kalau kita lihat dari survei-survei opini publik memang terdapat anomali ya. Anomalinya misalnya menunjukkan bahwa demokrasi kita dari sisi kualitasnya memang menurun ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi trust publik dan kepuasan publik terhadap demokrasi itu masih tinggi, cukup tinggi. Di kisaran di atas angka 65% ya. Ya kita lihat beberapa riset yang dilakukan oleh lembaga Pollster maupun di Bank Kompas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membaca turunnya indeks ini dan faktor apa yang mempengaruhinya, seberapa besar efek sistem terhadap perilaku partai dan kandidat ya, dan apa yang kita bisa lakukan. Jadi materi saya kira-kira seputar ini. Nah, ini saya coba lihat beberapa literatur yang melihat kenapa demokrasi kita turun ya. Tadi juga Mbak Dahlia juga sudah menyampaikan beberapa literatur ini. Misalnya Misner melihat soal terjadinya rating demokrasi turun karena memburuknya sistem kepartaian kita yang terjadi pada 3 hal ya. Misalnya representasi politik yang lemah, menguatnya personalisasi politik, dan tidak adanya demokrasi internal di partai politik. Nah, Warburton misalnya ini literatur yang relatif baru melihat aspek polarisasi ya, dan polarisasi dalam pemilu terakhir yang itu membuat masyarakat kita terbelah. Dan polarisasi ini juga tak hanya gejala di kita, negara-negara yang demokrasinya sudah mapan juga polarisasinya cukup tinggi, dan polarisasi ini biasanya beriringan dengan populisme. Misalnya kenapa di India misalnya terjadi menguatnya sikap politik identitas berbasis Hindu misalnya sejak Narendra Modi menjadi Prime Minister ya.
begitu juga Trump di Amerika, begitu juga di Myanmar ada kelompok anti Rohingya misalnya, dan seterusnya. Nah, tapi juga beberapa literatur lainnya juga melihat bahwa demokrasi kita turun itu juga karena ada aspek korupsi kita yang semakin meningkat ya. Saya kutip misalnya data Corruption Perception Index kita yang menunjukkan rating pencapaian pemberantasan korupsi kita juga mengalami stagnan bahkan menurun ya. Dan kalau saya lihat misalnya data dari KPK itu sejak tren korupsi politik ini meningkat, terutama sejak tahun 2018 ya, baik di pusat maupun di daerah. Dan kalau kita lihat dari data yang dirilis oleh KPK itu dua kasus yang dominan terjadi itu adalah kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dan kasus penyuapan. Nah, kemudian aspek lainnya adalah power sharing. Tadi juga Mbak Dahlia juga banyak membicarakan hal ini. Nah, saya ingin menjelaskan kenapa power sharing ini nggak mudah kita lakukan dan kenapa eksekutif yang terpilih itu punya intensi untuk melakukan power sharing. Dugaan saya karena pertama partai kita sangat fragmented di DPR, ya, nggak ada partai yang dominan. Itu akhirnya membuat ada kebutuhan dari eksekutif untuk, saya nggak ingin mengatakan bahwa multipartai itu nggak baik, tapi bagaimana eksekutif yang terpilih itu punya kepercayaan diri yang kuat untuk mengelola kekuasaan. Nah, karena di DPR yang sangat fragmented itu nggak ada kepastian bahwa pemerintahan itu punya jaminan bahwa setiap produk legislasi yang akan dia tawarkan itu di-approve oleh parlemen. Makanya kebutuhan eksekutifnya ada dua. Pertama, dia ingin terjadi stabilitas politik. Ini ditunjukkan oleh misalnya Pak Jokowi dan Pak SBY, baik di periode pertama dan periode kedua. Dan di partainya ada kebutuhan untuk mendapatkan insentif ekonomi politik, misalnya posisi menteri atau pork barrel yang tadi juga disebut oleh Lola ya. Nah, kalau kita lihat dalam 10 tahun ini baik di dua pemerintahan itu kan menguat ya, power sharing-nya menguat karena nggak ada partai yang dominan ya, dan kalau kita lihat dalam 2-3 tahun terakhir itu saya kira ada beberapa motif ya. Pertama itu adalah motif kebijakan atau legislasi. Nah, terutama di periode kedua itu ada dorongan bagi eksekutif untuk meloloskan sejumlah kebijakan-kebijakan legislasi ya. Misalnya ada Omnibus Law, ada Omnibus Law reformasi sektor keuangan yang masuk prioritas di tahun 2021 kalau tidak salah ya. Begitu juga Omnibus Law Ibu Kota Negara. Jadi ada kebutuhan legislasi yang membuat akhirnya pemerintah tanda petik didorong untuk melakukan power sharing gitu ya. Begitu juga soal motif stabilitas ekonomi dan politik ya. Mungkin Bang Faisal bisa bicara banyak soal isu ini. Jadi pertumbuhan ekonomi kita relatif stabil ya, meskipun cukup terkoreksi yang tajam di masa pandemi. Nah, kalangan politisi beranggapan bahwa kalau politiknya nggak stabil itu akan mengganggu agenda perekonomian pemerintah gitu ya. Nah, yang ketiga adalah soal keraguan terhadap disiplin koalisi. Jadi dalam kasus SBY misalnya koalisinya kan nggak disiplin ya. Misalnya di periode kedua itu penggunaan hak angket senturi yang diinisiasi oleh beberapa partai pemerintah. Nah, sementara dari sisi partai menjadi bagian dari koalisi itu motifnya adalah berburu pork barrel karena mereka mengincar penggunaan program atau dana pemerintahan tentu untuk kepentingan elektoral ya, suara dalam pemilu. Nah, selain itu kita juga ada fenomena betapa anggota dewan kita itu representasinya lemah. Ada beberapa asumsi yang kita bisa diskusikan. Pertama menurut saya adalah soal distrik magnitude kita sangat luas ya. Misalkan bayangkan misalnya di daerah Kalimantan Tengah ya, di tetangga dari kampungnya Mas Merah ya. Itu kan satu dapil itu memang penduduknya relatif tidak sebesar Jawa. Tapi bayangkan misalnya daerah seperti Kalimantan Tengah, satu provinsi, itu
satu dapil. DPR terpilih, mereka akan fokus pada daerah-daerah dengan basis pemilih yang besar. Mereka bisa fokus ke Palangkaraya, Kota Waringin Barat misalnya, atau Kota Waringin Timur. Mereka akan fokus di situ, atau fokus pada daerah-daerah di mana legislator itu berasal, gitu ya. Nah, misalnya Dapil 2 Sumbar, mungkin saya akan fokus di daerah kelahiran saya misalnya. Sehingga itu membuat akhirnya, dan daerah-daerah dengan penduduk yang besar itu biasanya menyumbang 1 atau 2 anggota legislatif gitu. Karena mereka dari sisi pemilih banyak ya. Yang kedua, representasi itu nggak terjadi dengan kuat karena nggak ada incumbency advantage-nya gitu ya, nggak ada jaminan bahwa petahana yang bekinerja baik itu akan terpilih kembali karena ketatnya kompetisi di PR sistem kita dan vote buying yang menurut Mas Buhan itu kandidat mengincar vote margin ya dalam pemilu gitu ya. Nah, misalnya dalam kasus ini misalnya kita melihat misalnya Budiman Sujatmiko kinerja baik gitu ya, tapi oleh partai dipindah dapilnya sehingga dia pun akhirnya nggak terpilih. Nah, tadi juga soal recall ya, recall Mas Merah atau Lola juga nyebut soal recall, nggak ada recall di sistem kita, dan implikasinya adalah dengan situasi ini anggota legislatif kita hanya bekerja dalam beberapa bulan menjelang pemilihan. Nah, saya masuk pada isu yang kedua adalah soal bagaimana efek sistem ini menjelaskan potensi korupsi. Nah, saya ada beberapa asumsi ya. Menurut saya kasus korupsi ini nggak serta-merta itu memberikan efek negatif pada perolehan suara partai di pemilu. Ini yang membuat juga akhirnya partai-partai yang kena isu korupsi ini responnya biasa aja gitu ya. Karena mereka melihat nggak akan ada efek, kecuali untuk beberapa partai ya. Nah, asumsi saya adalah efek korupsi itu terhadap suara partai itu akan dipengaruhi oleh tingkat volatilitas suara partai politik, infrastruktur partai, dan kepemimpinan internal. Kalau basis suara partai itu sudah kuat gitu ya, kalau level volatilitasnya itu rendah, artinya basisnya kuat gitu ya, dan infrastruktur partainya itu terdistribusi secara nasional dengan baik gitu ya, dan itu relatif ketika ada isu korupsi itu nggak akan kuat pengaruhnya. Tetapi kalau korupsi itu terjadi pada suara partai yang turun naik itu, ketika ada isu korupsi dia akan sangat berpengaruh. Dalam kasus ini misalnya adalah Partai Demokrat yang volatilitasnya masih tinggi, belum terbentuk loyal voters yang kuat gitu ya. Begitu juga pada kasus misalnya Partai P3 ya. Nah, tapi partai-partai dengan kepemimpinan yang terbuka, nggak ada figur yang dominan. Kalau kasus Demokrat kan volatilitasnya tinggi, kepemimpinannya juga dominan. Ketika ada kasus korupsi dia langsung turun 10%. Tapi pada kepemimpinan yang terbuka, nggak ada figur yang dominan, mungkin lebih mudah survive bila terjadi korupsi. Misalnya dalam kasus Partai Golkar ya, ada kasus korupsi 2019, Setnov gitu ya, tapi Golkar juga menjadi partai top 3 gitu ya. Nah, dalam kasus PKS ini menjelaskan faktor infrastruktur politik ya. Nah, PKS juga terkena isu ini di tahun 2014, tapi juga mereka bisa survive dengan baik. Nah, asumsi yang kedua adalah seberapa besar efek korupsi itu pada partai juga bisa dapat dijelaskan apakah kita menganut sistem terbuka atau tertutup gitu ya. Nah, saya masuk. Nah, ini bicara soal revisi undang-undang pemilu ini agak menjadi kurang relevan saat ini karena DPR sudah menarik revisi undang-undang pemilu dalam prolegnas kita. Tapi kalau kita lihat beberapa literatur, memang sistem proporsional terbuka ini memang punya pengaruh juga dalam penggunaan uang dalam pemilu ya. Saya pikir bagaimana kalau kita menggunakan mix system ya. Tapi saya diskusi sama Mbak Titi, kayaknya kata Mbak Titi ini agak susah mix system ini karena kita butuh waktu yang cukup panjang gitu ya. Mungkin kita bisa adopsi sistem yang tertutup kembali dengan dengan persyaratan-persyaratan yang cukup kuat, ketat juga.
Ya. Nah, misalnya vote buying, Mas Burhan udah banyak nulis soal ini, gitu ya, bagaimana caleg mengejar vote margin ya dalam untuk memperoleh kursi, begitu juga kombinasi proporsional terbuka dengan distrik magnitude kita yang tinggi, ya ini udah ada risetnya oleh Cheng dan Golden misalnya. Begitu juga dalam sistem yang terbuka, caleg itu punya potensi untuk menggunakan uang karena nggak ada jaminan mereka pasti yang mereka terpilih gitu. Nah, yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita mengacu pada Misner di awal tadi bahwa kontributor dalam melemahkan demokrasi kita itu adalah sistem kepartaian kita. Nah, salah satu hal dalam hal ini tentu adalah soal rekrutmen ya. Saya menjawab pertanyaan Mbak Titi di awal bahwa kenapa rekrutmen kita, kenapa legislator kita kinerjanya di beberapa orang itu nggak baik, mungkin karena aspek rekrutmen ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang tadi juga Lola udah banyak menyinggung soal bagaimana suap dan mahar itu rentan terjadi dalam proses penentuan DCS, kemudian DPT, penentuan nomor urut, dan daerah pemilihan gitu ya. Tapi saya ada ide soal bagaimana kalau kita membuat standarisasi, terutama dalam penentuan pencalonan. Kalau di Undang-Undang Pemilu ini kan nggak mungkin dilakukan karena nggak ada di prolegnas. Mungkin bisa diadopsi dalam peraturan KPU misalnya. Dan kalau kita lihat banyak kebijakan-kebijakan yang progresif itu lahir justru dari peraturan KPU ya. Misalnya soal tindak pidana di COVID kemarin soal waktu pemilihan dan seterusnya. Nah, misalnya kita atur soal bagaimana durasi masa keaktifan anggota partai atau dia menjadi pengurus untuk bisa dicalonkan menjadi anggota legislatif. Apakah dia pernah mengikuti pelatihan atau kaderisasi di internal partai? Kita juga atur soal durasi pindah partai ini, karena beberapa di pemilu kemarin soal bajak-membajak ini kan juga banyak terjadi ya. Nah, yang kedua juga kita atur soal bagaimana daerah diberikan wewenang untuk menentukan calon legislatif pada setiap tingkatan. Kita pernah lakukan ini di undang-undang pilkada sebelumnya ya, misalnya untuk penentuan atau undang-undang pemilu ya, misalnya penentuan DPRD kabupaten kota itu ditentukan atau ditetapkan oleh pengurus DPD berdasarkan pusat mungkin hanya mempertimbangkan. Kalau di undang-undang sekarang kan pusat yang memutuskan gitu ya. Begitu juga soal demokratisasi dalam sistem pencalonan, ada standarisasinya, ada tim seleksi internalnya. Karena kita nggak mungkin melakukan demokrasi internal yang sangat terbuka karena dia berbiaya mahal gitu ya. Mungkin pelan-pelan kita lakukan itu. Nah, mungkin agak cepat karena mungkin waktunya 2 menit lagi Mbak Titi ya. Nah, yang kedua adalah soal membatasi dana kampanye ya. Apakah ini mungkin kita lakukan gitu ya? Sistem proporsional terbuka itu juga rentan penggunaan dan penyalahgunaan APBD ya, APBN melalui skema pork barrel ya. Dan itu biasanya menguntungkan petahana. Dan misalnya melalui pemanfaatan dana CSR BUMN atau program-program infrastruktur ya. Kalau kita lihat menjelang pemilu itu kan sering sekali ya anggota komisi tertentu bangun jalan segala macam gitu ya dan menggunakan dana skema ini. Dan kalau kita lihat juga dalam sistem yang proporsional ini juga terbuka tentunya ini ongkos politik yang mahal itu membuat akhirnya para aktivis politik atau kader itu kesulitan untuk maju karena mereka di-bypass oleh dinasti, di-bypass oleh pengusaha dan seterusnya. Dan pertarungan antara petahana itu sering terjadi karena mereka menurut Samuel ya, mereka mengklaim pork barrel ini dan mereka justru dalam skema ini juga ingin mendapatkan kickback dari ketika misalnya satu perusahaan atau koperasi mendapatkan proyek-proyek dari PBN gitu. Nah, tapi pertanyaannya mungkinkah kita membatasi dana kampanye ini dan bagaimana gagasan soal tax relief ya. Nah, pembatasan dana kampanye ini di beberapa literatur ditunjukkan bahwa ini akan meningkatkan level kompetisi politik karena orang punya kesempatan yang sama untuk bertarung gitu ya dan juga dapat mengurangi incumbency advantage. Karena kalau incumbent kan mereka dapat mengakses dana APBN, dana pork barrel, dan seterusnya. Sehingga juga dapat memberikan kesempatan bagi pendatang baru untuk dapat bersaing. Ini jadi lebih fair bagi kompetisi gitu.
Nah, kalau kita lihat di IDEA internasional misalnya lakukan riset bahwa banyak negara, terutama negara-negara di Eropa itu membatasi sumbangan kampanyenya, ya, biaya sumbangan kampanyenya, dan ada juga soal larangan penerimaan dana kampanye yang berasal dari dana saham yang dimiliki oleh negara, ya, dan bisa juga ke depan kita atur juga soal ini kan juga soal sumbangan, ya kan, asumsinya adalah aktivis yang maju, ini biaya politik kita kan mahal, sementara bantuan politiknya terbatas sekali. Nah, agar kandidat itu mendapatkan, agar kandidat yang maju itu punya kesempatan untuk mengakses dana-dana politik, ya, saya kira mungkin bisa diberikan soal tax relief kepada donatur, ya. Jadi donatur yang secara terbuka memberikan dananya kepada kandidat, mereka diberikan tax relief, sehingga mereka punya dorongan untuk memberikan sumbangan. Selama ini kan sumbangan ini masuk dari pintu belakang. Kalau dia terbuka, kita kan bisa cek apakah misalnya ketika legislatif itu terpilih, apakah ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi donaturnya, gitu ya. Begitu juga soal kuota pendanaan bagi caleg perempuan, ya. Saya lanjutkan. Nah, tapi juga ke depan ini agak susah juga kita mengaturnya, ya. Tapi kita perlu tetapkan skenario yang sama di semua daerah, karena kan levelnya beda-beda, level kompetisinya beda-beda nih. Nah, kalau kita tetapkan satu skenario yang sama, ini akan kesulitan karena karakter pemilihnya beda, jumlah pemilihnya tiap daerah beda. Kemudian juga kepadatan pemilihnya beda, daerah urban dan rural beda. Kompetisinya juga beda, ada incumbent yang maju, ada yang enggak. Kalau kita pukul rata, ini akan sulit gitu ya. Karena misalnya biaya politik di satu daerah X mungkin lebih besar dibandingkan daerah Y misalnya. Begitu juga soal institusi politik, ya, luas wilayah, jumlah penduduk, tipe pemilihan, dan seterusnya. Jadi ke depan kalau kita atur ini mungkin ada variasi-variasi di tiap daerah, sehingga kalau campaign spending ini diatur, nggak bisa dipukul rata semua daerah, gitu. Nah, ini contoh bagaimana evolusi dari pendanaan politik kita, ya. Kalau kita lihat di dari Undang-Undang 2 tahun 99, 31 2002, 2008, 2011, ya, memang menunjukkan ada kesadaran dari legislatif untuk meningkatkan sumbangan politik, ya. Misalnya di undang-undang terakhir itu bukan anggota itu sumbangannya 1 miliar, perusahaan sumbangannya 7,5 miliar, gitu ya. Dan dengan kebutuhan yang tinggi politik kita, saya kira sumbangan politik ini tentu saya kira perlu diatur, ya, dan dengan baik, ya, dan tentu juga dengan persyaratan-persyaratan yang nggak merepotkan partai politik. Nah, ini beberapa rekomendasi singkat saya, ke depan banyak tentunya, tapi saya fokus ke 3 hal ini. Pertama, desain pencalonan presiden kita ini penting dilakukan untuk mengatasi polarisasi. Jadi saya kira kita perlu dorong partai-partai ini untuk terus berkomunikasi, dan kalau bisa kandidatnya lebih dari 2 pasang. Memang nggak ada jaminan juga kandidat lebih dari 2 pasang itu akan mengatasi polarisasi. Paling nggak ini usaha kita agar pemilih punya banyak alternatif untuk memilih, gitu. Jakarta misalnya 3 pasang dianggap juga polarisasinya tinggi, ya. Tapi paling enggak kalau lebih dari 2 pasang itu masyarakat punya banyak alternatif. Nah, ini sebenarnya terbuka peluang karena nggak ada petahana yang maju, dan yang kedua adalah kekuatan kandidat yang maju relatif seimbang semua saat ini berdasarkan survei. Nah, yang kedua, peningkatan alokasi bantuan bagi partai ini penting saya kira dilakukan agar partainya lebih independen, ya. Tapi bisa dilakukan dengan melakukan 2 kombinasi, ya. Pertama, flat, ya. Flat itu diatur semua dana bantuan kepada partai semuanya sama, diatur berdasarkan kebutuhan minimal partai. Yang kedua, berdasarkan perolehan suara bagi partai dalam pemilu. Nah, hal yang dikeluhkan oleh partai juga adalah laporan administratifnya ini jelimet betul, banyak hal-hal teknis, sehingga partai kesulitan untuk melakukannya secara teknis, ya. Mungkin juga saya kira adalah mempermudah persyaratan administratifnya, misalnya berdasarkan pencapaian atau luarannya saja, gitu ya.
Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, juga soal partai, saya kira juga bisa memperkuat presidensialisasi partai kita, supaya partai ini nggak mudah terus dirongrong oleh ketakutan di impeach gitu ya, sehingga mereka terdorong untuk memberangus fraksi-fraksi di internal, padahal fraksi itu penting untuk demokratisasi internal. Jadi harus undang-undang partai harus memberikan garansi masa jabatan ketua umum partai 1 periode dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya meskipun susah ya. Nah, yang kedua adalah memperberat syarat pemakzulan ketum ya, sehingga ada garansi bahwa ketum itu dalam masa periode tertentu mereka punya garansi untuk tetap menjabat sebagai ketua umum.